Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Buladen Sudaro. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu deret tak hingga. Yang pertama adalah barisan tak hingga. Barisan adalah susunan bilangan-bilangan real secara berurutan, seperti contoh setengah, 2/3, 3/4, 5. 3/2, 2/3, 5/4, 4/5, 6/7, 7/6. Ini adalah bilangan real yang disusun secara berurutan, tapi dia tak hingga sampai kapan dia nggak tahu, tidak ada batasnya soalnya. Nah, setelahnya, secara umum barisan itu dapat ditulis seperti ini: himpunan AN tak hingga N sama dengan 1, yaitu sama dengan A1, A2, A3, dan seterusnya. AN untuk memenuhi persamaan yang di atas, yang tadi, yang ini, ya, dapat ditulis sebagai berikut. Apabila AN sama dengan 1 min 1/n, maka dihasilkan seperti ini. Ini didapat ketika mencoba N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Begitu pula yang bawah ini, yang Bn. N ini juga kita akan misalkan bahwa N itu adalah sama dengan, bukan ya, yang ini kita ada syarat, yaitu N lebih dari sama dengan 1, yang dimana N di sini harus minimal adalah 1, sehingga dihasilkan dapatnya 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena 1/0 maka tak hingga. Ya. Begitu pula yang nomor 2, pula nomor 3 sama. Begitu pula yang nomor 4, karena yang nomor 4 ini Dn sama dengan 0,99, maka berapapun isiannya dari N ini atau suhu ke N ini, walaupun dia sampai 3000 atau 100 lah, dia tetap nilainya 0,999. Maka dari itu urutannya adalah 0,99, 0,9, 0,99, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari barisan tak hingga. Nah, barisan tak hingga itu juga ada sifatnya, ada propertinya, menurut dari limit urutannya. Nah, dari AN dan BN dan K atau A adalah konstanta, maka didapatkan bahwa limit X mendekati tak hingga K ya sama dengan K. Limit X mendekati K, AN, sama dengan K limit X menuju tak hingga AN. AN di sini adalah ini ya, himpunannya. Limit X mendekati tak hingga AN plus minus BN. BN ini juga himpunannya. Sama dengan limit X mendekati tak hingga AN plus minus limit X mendekati tak hingga BN. Begitu pula yang perkalian juga pembagian. Tetapi di pembagian ini ada syaratnya. Limit X mendekati tak hingga BN itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah beberapa syarat atau properti yang harus kita pahami ketika ingin mengerjakan di barisan tak hingga. Oke. Di barisan tak hingga itu juga ada dua sifat. Yang pertama konvergen, yang kedua divergen. Konvergen adalah suatu urutan jika dijumlahkan sampai suku yang tak hingga, jumlahnya masih bisa ditentukan atau masih ada hasilnya. Semisal kayak gini. Ini apabila kita jumlahkan, walaupun nanti sampai akhir, dia nanti pasti ada hasilnya dan bisa dapatkan hasilnya. Misal ini saja, 2 sama 4. Apabila kita samakan penyebut kan 4. Kita bagi sama ini 2. Ditambah 1.
3/4. 3/4. Kita tambahkan dengan sebelahnya, masih bisa lagi. Nah, tetapi berbeda dengan divergen. Divergen tidak bisa dapat hasilnya juga. Hasilnya pasti dia tak hingga. Karena persamaan yang depan sama persamaan yang belakang itu belum tentu sama. Dan dia tidak dijumlahkan seperti di atas. Nah, kalau yang atas ini dijumlahkan, tapi yang bawah ini koma. Maka tidak dapat hasilnya. Maka hasilnya nanti adalah tak hingga. Barisan himpunan AN dikatakan konvergen menuju L. Ini adalah salah satu teorema ya. Konvergen menuju L bilangan terbatas jika memenuhi limit X mendekati tak hingga himpunan A itu adalah sama dengan L. Nah, jadi himpunan ini tadi, ketika kita melakukan limit yang ini, properti yang ini hasilnya harus sama dengan L. Konvergen dengan L. L itu adalah bilangan terbatasnya. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka dikatakan konvergen seperti yang saya katakan tadi. Contoh soal. Limit X mendekati tak hingga 3n kuadrat per 7n kuadrat ditambah 1. Ini adalah salah satu properti limit yang ada di sini, yaitu di nomor 5. Maka kita bisa menggunakan cara seperti itu, atau kita turunkan terlebih dahulu. Tidak, kita akan hilangkan dulu n kuadratnya. Dengan cara semuanya ini kita bagi 1, kita bagi n kuadrat. Kita bagi n kuadrat. Ya. Setelah kita bagi n kuadrat, maka didapatkan 3 per 7 plus 1 per n kuadrat. Nah, dengan cara yang ini tadi, ini lebih simpel daripada sebelumnya ini. Setelah kita buat tadi, seperti tadi, maka kita masukkan syarat yang tadi, yaitu limit X mendekati tak hingga 3 per limit X mendekati tak hingga 7 plus 1 per n kuadrat. Di bawah sini, di bawah yang sini, ini adalah masuk di salah satu rumus atau properti plus minus. Karena yang nomor 3 ini. Akhirnya kita pisah, sehingga didapatkan bahwa limit X mendekati tak hingga 7 ditambah limit X mendekati tak hingga 1 per n kuadrat. Sehingga didapatkan limit X mendekati tak hingga 3, maka hasilnya 3, limit X tak hingga 7, ditambah limit X mendekati tak hingga 1 per n kuadrat. Kita masukkan tak hingganya. Sehingga kita dapatkan 3 per 7 ditambah 0. Karena hasilnya ini adalah 0. Tidak akan mendapatkan hasil. Maka sisanya adalah 3 per 7. Karena didapat hasil, maka soal ini dikatakan konvergen dengan 3 per 7. Nah, kita ada soal selanjutnya. Contoh soal kedua, apakah himpunan AN dengan AN sama dengan epsilon pangkat 2N per N kuadrat ditambah 3N-1 konvergen? Yang ditanya apakah konvergen atau tidak? Yang pertama, untuk menguji, cari limit AN untuk N mendekati tak hingga. Jika dimasukkan N sama dengan tak hingga, maka akan diperoleh tak hingga per tak hingga. Jadi yang ini kita masukkan ke dalam limit, tak hingganya kita masukkan, maka akan didapat tak hingga per tak hingga. Maka kita menggunakan aturan L'Hopital yang dari kelompok kemarin. Kita dapatkan ini, kita turunkan. Menggunakan aturan L'Hopital kemarin kita turunkan, sehingga didapat 2 epsilon pangkat 2N per 2N ditambah 3. Kan epsilon pangkat 2N, 2-nya turun, epsilon pangkat 2N tetap epsilon pangkat 2N ketika diturunkan. Yang bawah, 2 kita taruh di depan,
2 pangkat kita kurangi 1, jadi tinggal 2N ditambah 3. Setelah itu kita turunkan kembali agar lebih mudah karena di sini masih bisa diturunkan kembali. Maka kita bisa turunkan kembali. Maka kita turunkan kembali yang atas, 2 yang kita turunkan lagi, sehingga dikalikan sama 2 sama dengan 4. Epsilon pangkat 2N, ketika diturunkan tetap epsilon pangkat 2N, yang bawah 2N saja, maka tinggal 2N. Karena sudah tidak bisa diturunkan lagi, yang atas juga tidak bisa diturunkan lagi, bisa diturunkan, tapi hasilnya juga tetap sama. Maka kita masukkan X tahingganya. Ternyata setelah kita masukkan, ternyata hasilnya adalah tetap tahingga. Maka kita bisa dapatkan atau kita simpulkan bahwa limit X mendekati tahingga AN sama dengan tahingga, maka himpunan AN yang terdapat di sini adalah divergen menuju tahingga. Karena dia tidak bisa mendapatkan hasil seperti di sebelumnya ini. Sekarang kita bahas tentang deret tahingga atau infinite series. Secara umum, deret tahingga ditulis sebagai berikut. Sigma tahingga N sama dengan 1AN sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah dan seterusnya. Karena konvergensi deret. Deret tahingga sigma tahingga N sama dengan 1AN dikatakan konvergen dan memiliki jumlah S jika barisan jumlah parsial ke N atau himpunan jumlah deret pertama Sn konvergen menuju S. S itu deret ya, jumlah deret. Jika himpunan Sn divergen, maka deret tersebut tidak memiliki jumlah. Contoh, tentukan konvergensi jumlah deret berikut. 4/3 ditambah 4/9 ditambah 4/27 ditambah 4/81. Jumlah deret parsial ke N deret tersebut adalah berapa? Kita pecahkan satu-satu. Yang pertama, S1 atau jumlah pertama yaitu 4/3. Jumlah kedua, 4/3 ditambah 4/9 sama dengan 16/9. Ini sudah disamakan penyebut juga. S ketiga atau jumlah ketiga adalah 4/3 ditambah 4/9 ditambah 4/27 sama dengan 52/7. Sampai S keempat atau jumlah keempat yaitu 4/3 ditambah 4/9 ditambah 4/27 ditambah sampai ditambah 4/3 pangkat N sama dengan akhirnya kita mendapatkan bahwa 2 dikurangi 2/3 pangkat N. Nah, ini adalah dari rumusnya yang kita dapat. Sehingga hasil yang ini sudah kita dapat ini kita masukkan ke dalam sini. Maka limit X mendekati tahingga sama dengan limit X mendekati tahingga 2 min 2/3 pangkat M. Maka kita masukkan tahingganya ke dalam N, maka didapatkan hasilnya adalah 2. Karena yang bawah ini hasilnya adalah 0. 0, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Dengan demikian, jumlah deret ini konvergen menuju 2 karena mendapatkan hasil. Deret geometri. Deret geometri ini memiliki bentuk sigma tahingga N sama dengan 1 AR pangkat N 1. Perlu kalian ketahui bahwa A adalah suku pertama, R adalah rasio. Nah, rasio ini didapatkan dari A ke N plus 1 dibagi AN. N ini adalah urutan keberapa atau suku keberapa. Nah, untuk yang atas ditambah 1, untuk yang bawah tidak ditambahkan 1. Sama dengan A ditambah AR, ditambah AR kuadrat, ditambah AR pangkat 3, ditambah AR pangkat 4, dan seterusnya.
dengan A itu tidak boleh sama dengan syaratnya. Deret geometri konvergen untuk rentang antara R lebih dari min 1 kurang dari 1 dan divergen R kurang dari min 1 dan R lebih dari 1. S sama dengan limit X mendekati tak hingga Sn. S ini adalah jumlah sama dengan A per 1 min R. Ini adalah rumus tak hingga dari deret geometri. S sama dengan A per 1 min R. Nah, adalah rumus dari deret tak hingga di geometri. Dengan Sn sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 1, A R pangkat N min 1 sama dengan A ditambah R, AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah sampai dengan AR pangkat N min 1. Contoh, apabila diketahui setengah ditambah seperempat ditambah seperdelapan ditambah 1/16 sampai tak hingga. Yang pertama, kita sudah mendapatkan nilai A. A itu adalah setengah. Untuk selanjutnya, kita belum mengetahui rasionya ini berapa. Nah, rasio ini didapat dari kan tadi yaitu AR pangkat N, AR ke N, AR ke N plus 1, AR ke N plus 1, AN ya, AN plus 1, A ke N plus 1 per AN. Ya. Sehingga didapatkan kalau ini saya kasih 1, ini saya kasih 1, maka A2 per A1. A2 per A1 seperempat per 1 per 2. Sehingga didapatkan adalah setengah. Kita sudah mendapatkan rasionya, kita sudah mendapatkan A-nya, maka jumlahnya yaitu sama dengan A per 1 min R. Karena ini adalah jumlah deret tak hingga. A-nya sudah didapat, 1 min 1 per 2 sama dengan 1. Deret harmonik. Deret harmonik ini memiliki bentuk sigma tak hingga N sama dengan 1, 1 per N. Nah, ini adalah 1 per N. Kalau tadi yang deret geometri adalah ARN pangkat min 1. Sama dengan 1 plus 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 dan seterusnya. Deret harmonik merupakan deret divergen. Jadi dia deret harmonik ini tidak bisa jadi konvergen karena dia tidak bisa mendapatkan hasil. Maka kita untuk buktikan yaitu Sn sama dengan 1 ditambah setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat. Kita coba pecahkan satu persatu. Yaitu kita mulai dari 1 ditambah setengah, habis itu kita satukan yang sepertiga ditambah seperempat. Setelah itu kita dari 1/5 sampai 1/8 sampai ditambah 16. Maka didapatkan kenapa seperti ini agar penyebutnya ini dapat bernilai genap seperti yang ada di depan. Karena yang di depan ini bernilai genap sebagai patokannya, maka yang belakang untuk yang ganjil kita ikutkan seperti yang digenap. Maka didapat hasilnya seperti ini. Lebih dari sama dengan kita bisa menyederhanakan yaitu 1 ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah dan seterusnya. Karena hasilnya yang ini tadi adalah sama seperti setengah. Ya, jelas bahwa limit X mendekati tak hingga Sn sama dengan tak hingga. Maka sehingga deret harmonik divergen menuju tak hingga. Nah, ini ada teorema B sama teorema C. Jika
sigma tak hingga K sama dengan 1 AK dan sigma tak hingga K sama dengan 1 BK, keduanya ini konvergen dan C adalah konstan, maka sigma tak hingga K sama dengan 1 C AK. C ini adalah konstannya ini ya, maksudnya nilainya. Dan sigma tak hingga K sama dengan 1 AK ditambah BK juga konvergen. Dan ada syaratnya. Yang pertama, jika diketahui sigma tak hingga K sama dengan 1 CAK, itu juga sama dengan C sigma tak hingga K sama dengan 1 AK. Begitu pula, sigma tak hingga K sama dengan 1 AK plus BK sama dengan sigma tak hingga K sama dengan 1 AK ditambah sigma tak hingga K sama dengan 1 BK. Ini hanya berlaku, ini tidak berlaku untuk perkalian dan pembagian ya, untuk teorema yang B ini. Untuk teorema yang C, jika sigma tak hingga K sama dengan 1 AK divergen dan C tidak sama dengan 0, maka sigma tak hingga K sama dengan 1 CAK. Selanjutnya adalah deret kolaps. Deret kolaps ini memiliki penulisan sigma tak hingga N sama dengan 1 A ke N dikurangi A ke N plus 1. Sehingga didapatkan A1 min A2 ditambah A2 min A3 ditambah A3 min A4 dan seterusnya. Ini adalah deret kolaps. Contohnya, tunjukkan bahwa sigma tak hingga K sama dengan 1 per K plus 2, K plus 3 konvergen. Tentukan jumlahnya. Oke, dengan dekomposisi parsial, maka kita peroleh adalah 1 per K plus 2 ditambah K plus 3 sama dengan 1 per K plus 3 min 1 per K plus 3. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari, kita uraikan dari sini. Ketika kita ingin menguranginya kembali, kan kita harus menyamakan penyebut. Samakan penyebutnya adalah hasilnya adalah K plus 2, K plus 3. Hasilnya adalah itu, K plus 2, K plus 3. Kita bagi, maka yang di sini K plus 3 dikurangi K plus 2. K dikurangi K kosong, 3 dikurangi 2, 1. Sehingga hasilnya sama seperti ini. Sama. Maka Sn sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 1. 1 per K plus 2 dikurangi 1 per K plus 3 sama dengan, ini kita masukkan N sama dengan 1 kan. Jadi 1 per 3 dikurangi 1 per 4 ditambah 1 per 4 dikurangi 1 per 5 sampai rumus ini sama dengan 1 per 3 min 1 per N plus 3. Ya. Ini kita dapat dari yang pertama ini. Begitu pula yang sebelumnya, yang ini. Kita juga dapat dari depannya. Sehingga didapatkan demikian. Kita masukkan ke aturan selanjutnya, yaitu ke limit. Limit X mendekati tak hingga Sn sama dengan, Sn adalah jumlah ke N. Limit X mendekati tak hingga sepertiga min 1 per N plus 3. Kita masukkan tak hingganya, nilai X mendekati tak hingga, maka didapatkan sepertiga ditambah dikurangi 0, maka hasilnya adalah sepertiga. Sehingga deret tersebut konvergen dan jumlahnya 1 per 3. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Divediansyah. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Cornaldo tentang masih di subbab infinite series.
9.3 deret positif uji integral. Penting untuk diingat bahwa A1, A2, A3 hingga seterusnya adalah sebuah barisan. A1 plus A2 plus A3 hingga seterusnya adalah sebuah deret. Sn sama dengan A1 plus A2 plus A3 hingga plus An adalah jumlah parsial ke n dari deret. S1, S2, S3 adalah jumlah baris parsial dari deret. Deret konvergen jika dan hanya jika S sama dengan lim n menuju tak hingga Sn berlaku dan terhingga dalam hal mana S disebut jumlah deret. Jumlah parsial yang terbatas. Salah satu hasil yang dapat dijabarkan langsung dari teorema barisan monoton tentang kekonvergenan deret. Teorema A. Suatu deret AK yang sukunya tak negatif adalah konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Contoh, buktikan bahwa deret 1 per 1 faktorial plus 1 per 2 faktorial plus 1 per 3 faktorial adalah konvergen. N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 hingga N lebih atau sama dengan 1 kali 2 kali 2 hingga kali 2 sama dengan 2N minus 1 sehingga 1 per N kuat N faktorial kurang atau sama dengan 1 per 2 pangkat N minus 1. Jadi Sn sama dengan 1 per 1 faktorial plus 1 per 2 faktorial plus 1 per 3 faktorial hingga 1 per N kurang atau sama dengan 1 plus 1 per 2 plus 1 per 4 plus 1 per 2 pangkat N minus 1. Maka didapat A sama dengan 1 dan R sama dengan 1/2. Oleh karena itu R kurang dari 1. Deret geometri tersebut konvergen dengan jumlah Sn sama dengan jumlah Sn sama dengan A per 1 minus R dan jumlah parsial ke N Sn sama dengan A minus AR pangkat N per 1 minus R sehingga diperoleh ini adalah lanjutannya Sn kurang atau sama dengan 1 per dalam kurung 1/2 pangkat N. 1 minus 1/2 sama dengan 2 1 minus dalam kurung 1/2 pangkat N kurang dari 2. Jadi menurut teorema A, uji jumlah terbatas, deret ini adalah konvergen. Dari hasil tersebut jumlah S tidak lebih dari 2. Akan diperlihatkan kemudian bahwa S sama dengan E minus 1 kurang lebih 1,71828. Deret dan integral tak wajar. Kelakuan deret FK, K sama dengan 1 infinity dan integral tak wajar 1 menuju tak hingga 1 sampai tak hingga FK mengenai kekonvergenan adalah serupa sehingga kita dapat menjadikannya sebagai penguji coba. Teorema B, andaikan F suatu fungsi yang kontinu, positif dan tidak naik pada selang 1, infinity, andaikan AK sama dengan FK. Untuk semua K positif bulat maka deret tak terhingga AK K sama dengan 1 infinity konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar 1 menuju 1 sampai tak hingga fx dx. Contoh, ujilah deret 1 per n kuadrat plus 1 n sama dengan 1 tak hingga apakah konvergen atau divergen. Fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 kontinu positif dan turun pada 1 tak hingga sehingga kita gunakan uji integral. Jadi 1 sampai tak hingga 1 per x kuadrat plus 1 dx sama dengan limit t yang menuju pada infinity 1 hingga t 1 per x kuadrat plus 1 dx sama dengan limit t yang menuju tak hingga tangen pangkat minus 1 x t1 limit t yang menuju pada tak hingga tangen minus 1 plus t minus pi per 4 sama dengan pi per 2 minus pi per 4 sama dengan pi per 4. Oke. Jadi 1
1 sampai tak hingga 1 per x kuadrat plus 1 dx merupakan integral yang konvergen mendekati pi per 4. Teorema A, misalkan 0 kurang atau sama dengan AN kurang atau sama dengan BN untuk N lebih atau sama dengan N. Jika deret BN adalah konvergen, maka sama dengan deret AN. Jika AN divergen, sama dengan deret BN. Contoh misalkan N sama dengan 1, N lebih dari 1, hanya sedikit lebih keras. Untuk pembuktian, nomor 1 ini Sn sama dengan A1 plus A2 hingga AN, dan lihat bahwa Sn adalah sekuensial tak menurun. Jika deret Bn adalah konvergen, maka dengan pertambahan B, maka Sn sama dengan B1 plus B2 plus hingga Bn kurang atau sama dengan Bn sama dengan Bn sama dengan 1 tak hingga. Contoh 1. Apakah N per 5 N kuadrat minus 4 N sama dengan 1 tak hingga adalah konvergen atau divergen? Karena N terlihat seperti 1/5 untuk N besar, maka N per 5N kuadrat minus 4 lebih dari N 5N kuadrat sama dengan 1/5 kali 1 per N. 1/5 kali 1 per N, N sama dengan 1 tak hingga merupakan divergen karena merupakan 1 dari 5 deret harmonis. Teorema B, misal AN lebih atau sama dengan 0, BN lebih dari 0, dan limit N menuju infinity, AN A pangkat N per B pangkat N sama dengan L. Jika 0 sama dengan L sama dengan infinity, maka deret AN dan deret BN adalah konvergen dan divergen secara bersamaan. Jika L sama dengan 0 dan deret BN adalah konvergen, maka sama dengan deret AN. Dimulai dengan mengambil epsilon L per 2. Pada definisi limit sekuensial, ada sebuah nomor N yang seperti N lebih atau sama dengan N AN per B, dalam kurung AN per BN minus L kurang dari L per 2 minus L per 2 kurang dari AN BN minus L per 2. Ketidaksamaan setara dengan L per 2 kurang dari AN BN kurang dari 3L per 2. Karenanya untuk N lebih atau sama dengan N BN kurang dari 2 per L AN dan AN kurang dari 3L per 2 BN. Contoh, tentukan apakah divergen atau konvergen untuk setiap deret. Jadi untuk yang A, limit N menuju pada infinity, AN per BN sama dengan limit N menuju infinity dalam kurung 3N minus 2 per N pangkat 3 minus 2N kuadrat plus 1 per 3 per N kuadrat sama dengan limit N yang menuju pada infinity, 3N kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Limit N yang menuju pada infinity, 3N kuadrat sama dengan 2N kuadrat, 3N kuadrat minus 6N kuadrat plus 33 sama dengan 1. Lalu untuk X B, limit yang menuju N yang menuju pada infinity, AN BN sama dengan limit N yang menuju pada infinity 1 per N kuadrat plus 19N per 1 per N sama dengan limit N yang menuju pada infinity N kuadrat plus per N kuadrat plus 19N sama dengan 1. Karenanya deret 3 per N kuadrat konvergen dan deret 1 per N divergen. Maka dapat disimpulkan bahwa A merupakan konvergen dan B merupakan divergen. Teorema C. Deret AN adalah istilah positif dan misalkan limit N menuju infinity AN plus 1 per AN sama dengan P. Jika P kurang dari 1, maka deret konvergen. Jika P lebih dari 1 atau jika limit N menuju infinity AN plus 1 per AN sama dengan infinity, maka deret divergen. Jika P sama dengan 1, maka tes adalah tidak dapat ditentukan. Contoh tes untuk konvergen dan divergen. 2 pangkat N per N faktorial
n sama dengan 1 tak hingga P sama dengan limit n menuju pada infinity atau tak hingga a n plus 1 per a n sama dengan limit n menuju pada infinity 2 pangkat n plus 1 n plus 1 faktorial n faktorial per 2 per n sama dengan limit n menuju pada infinity per 2 per n plus 1 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan dari tes rasio bahwa deret tersebut merupakan konvergen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat alternating series. Alternating series atau deret ganti tanda atau deret bolak-balik adalah deret yang suku-sukunya berganti tanda. Bentuk umum dari alternating series adalah deret min 1 pangkat n tambah 1 dikali an, di mana n dimulai dari 1 menuju terhingga, mempunyai suku pertama itu positif A1, suku kedua itu negatif A2, suku ketiga itu positif A3, suku keempat itu negatif A4. Jadi dapat dilihat suku-sukunya berganti tanda dari positif, negatif, dan seterusnya. Di mana an ini harus besar dari 0. Contohnya terdapat deret min 1 pangkat n tambah 1 dikali 1 per n. Jadi dapat dilihat deret pertama itu positif, deret kedua negatif, deret pertama positif lagi, deret ketiga negatif, dan seterusnya. Lalu terdapat teorema uji deret ganti tanda. Jadi deret ganti tanda sebelumnya itu konvergen jika memenuhi dua syarat berikut. Syarat pertama, an plus 1 kecil dari an, atau suku setelahnya kecil daripada suku sebelumnya, atau suku kedua lebih kecil daripada suku pertama, atau disebut juga dengan monoton turun. Cara mencarinya itu an atau suku pertama dibagi an plus 1 atau suku kedua. Kalau hasilnya besar dari 1, maka dia tuh monoton turun atau an turun. Syarat kedua itu ada limit n menuju terhingga an. Jadi kalau misalnya dicari limit n menuju terhingga an ini hasilnya harus 0. Contohnya, periksalah kekonvergenan deret ganti tanda berikut. Jadi dapat dilihat sini 1 per n ini kan adalah an. Kalau an plus 1-nya berarti 1 per n tambah 1. Maka syarat pertama itu monoton turun kan dicari dengan an per an tambah 1. an-nya 1 per n, an plus 1-nya 1 per n tambah 1. Dibagi dapatnya n tambah 1 per n. Ini kan sama dengan n per n ditambah 1 per n. N per n ini kan 1 ditambah 1 per n. Jadi hasilnya 1 tambah 1 per n. Karena 1 ditambah 1 per n ini besar dari 1, maka dia itu monoton turun, atau suku an tambah 1 lebih kecil dari an. Maka syarat pertama ini memenuhi. Syarat kedua, limit n menuju terhingga an harus sama dengan 0. Jadi an ini kita masukkan dengan 1 per n. Jadi setelah itu disubstitusikan n-nya dengan infinite ini atau tak terhingga. Jadi jadinya 1 per tak terhingga. Karena bilangan per tak terhingga itu jawabannya adalah 0. Jadi syarat kedua juga terpenuhi. Karena kedua syarat terpenuhi, maka deret ini disebut konvergen. Selanjutnya terdapat conditional convergen, atau disebut juga dengan konvergen bersyarat. Konvergen bersyarat ini adalah kondisi di mana jika deret mutlak UN itu divergen, maka deret UN itu konvergen. Jadi yang mutlak itu divergen, yang nggak mutlak itu konvergen. Contohnya, selidiki apakah deret ini konvergen atau divergen. Jadi yang pertama kita uji dulu yang UN. UN-nya kan yang ini. Jadi kita uji dulu yang min 1 pangkat n tambah 1 dikali 1 per akar n. Kenapa ini yang UN? Karena kalau mutlak itu kan harus positif. Berarti ini kalau nanti yang mutlak itu dia plus 1 bukan min 1.
Jadi kalau yang ini nih, yang UN ini diuji dengan uji deret yang ditanda yang sebelumnya tadi. Kan syarat pertamanya itu kan harus monoton turun atau AN plus 1-nya harus lebih kecil daripada AN. Kan dicari dengan AN per AN tambah 1. AN-nya kan 1 per akar N. Sedangkan AN tambah 1-nya berarti 1 per akar N tambah 1. Maka jawabannya akar N tambah 1 per akar N. Kan ini sama dengan akar N per akar N ditambah 1 per akar N. Akar N per akar N itu kan 1. Ditambah 1 per akar N. Jadi hasilnya 1 tambah 1 per akar N. 1 ditambah akar 1 per N. Karena 1 ditambah akar 1 per N ini besar dari 1, maka AN itu turun atau monoton turun. Berarti syarat pertama itu memenuhi. Syarat kedua, limit N menunjukkan hingga AN jawabannya harus 0 kan. Jadi dimasukkan AN tadi kan 1 per akar N. Disubstitusikan nilai N-nya dengan tak terhingga. Jadi 1 per akar terhingga. Hasilnya itu adalah 0. Berarti syarat kedua juga memenuhi. Karena kedua syarat terpenuhi, maka deret UN atau deret yang ini konvergen. Lalu kita uji deret yang mutlak atau yang deret mutlak UN ini. Deret mutlak UN tadi karena dia mutlak terus positif, jadi min satunya jadi plus 1. Karena plus 1 kan bisa nggak ditulis. Jadinya tinggal deret 1 per akar N. Kalau yang mutlak UN ini diuji dengan uji deret P. Jadi kan uji deret P itu dilihat dari pembilang yang ini. Dilihat dari UN ini. Kan P-nya berarti setengah. Setengah ini dapat dari akar N. Akar N itu kan sama dengan N pangkat setengah. Jadi karena P-nya ini kecil dari 1, karena setengah kan kecil dari 1. Jadi deret mutlak UN ini divergen. Atau deret 1 per akar N ini divergen. Jadi karena deret UN-nya konvergen, yang ini konvergen. Tetapi yang mutlak UN-nya ini divergen, maka deret min 1 pangkat N tambah 1 per akar N ini termasuk konvergen bersyarat. Gitu. Selanjutnya terdapat teorema rearrangement. Jadi menurut teorema ini suku-suku dari deret yang konvergen mutlak dapat diatur kembali tanpa mempengaruhi kekonvergensi atau jumlah deret tersebut. Jadi contohnya itu terdapat deret 1 ditambah 1/4 dikurang 1/9 dan seterusnya ini. Itu bisa disusun kembali dengan acak-acak gitu. Jadi 1 tambah 1/4, jadi 1/16-nya ini jadi depan, 1/9-nya di belakang sebelumnya. Dan seterusnya ini. Jadi menurut teorema ini nih, dia tidak mempengaruhi kekonvergenan atau jumlah dari deret tersebut. Tapi syaratnya harus konvergen mutlak. Halo teman-teman, saya Irba. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang absolute convergence, di mana bila suatu series AN itu dinyatakan absolute convergent, jika AN itu dimutlakkan, dia akan menghasilkan nilai convergent. Dan bila suatu series itu kita udah tahu bahwa dia absolute convergent, maka series ini udah pasti convergent. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan bahwa series ini termasuk absolute convergent, conditional convergent, atau divergent. Nah, jadi cara hitungnya seperti ini. Ini ada series tak hingga N plus 2 min 1 pangkat N plus 1 per N pangkat 3 plus 1. Nah, ini kita mutlakkan dulu ya. Nah, setelah kita mutlakkan kan kita lihat ini ya pangkatnya. Ini pangkatnya kita pisah aja. Jadi min 1 pangkat N dikali min 1 per N pangkat 3 plus 1. Nanti ini hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, kan ini 1 pangkat N. Ini kan ada 1 pangkat N. Nah, 1 itu kalau dipangkatkan berapapun, itu hasilnya akan tetap 1. Jadi, ya, untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Series tak hingga N plus 2, 1 per N pangkat 3 plus 1. Nah, baru di sini series yang kita udah dapat tadi itu kita bandingin sama 1 per N pangkat 3. Yang dimana 1 per N pangkat 3 ini bila pada P-series, ini itu termasuk convergent. Karena ini ada teorinya lah.
teorinya ya, bila suatu series tak hingga n sama dengan k, untuk k lebih dari 0, 1 per n pangkat p, kalau p-nya tuh lebih dari 1, maka dia converger, dan bila p-nya tuh kurang dari sama dengan 1, maka dia diverger. Nah, ini kan p-nya 3 ya, lebih dari 1, nah berarti ini udah pasti converger. Nah, mengapa kita bandingin seperti ini? Karena mau kita pakai di comparison test. Jadi di comparison test itu ada dua series AN dan BN, di mana AN dan BN itu lebih dari sama dengan 0 untuk AN kurang dari sama dengan BN. Jadi bila si BN-nya ini converger, maka si AN ini juga converger. Nah, ini kan 1 per n pangkat 3 plus 1 ini kan nilainya udah pasti lebih kecil daripada 1 per n pangkat 3 ya. Karena di sini n pangkat 3-nya itu plus 1, jadi penyebutnya lebih besar. Nah, anggap aja 1 per n pangkat 3 plus 1 itu AN, dan anggap aja 1 per n pangkat 3 itu BN. Jadi kan AN kurang dari sama dengan BN. Nah, dimana bila BN ini converger, maka AN itu converger. Jadi kan kita udah tahu kan 1 per n pangkat 3 itu converger. Jadi udah pasti nilai AN di sini 1 per n pangkat 3 plus 1 itu converger. Dan kita telah membuktikan bahwa sebuah series ini bernilai converger. Nah, baru lanjut untuk soal berikutnya, soal yang ada di modul. Untuk perlihatkan bahwa suatu series tak hingga n plus 1 kali n-1 pangkat n plus 1 dikali 3 pangkat n per n faktorial itu termasuk absolute converger. Jadi di sini kita akan menggunakan ratio test, di mana bila ada series AN itu kita tulis sebagai L sama dengan limit mendekati tak hingga nilai mutlak AN plus 1 per AN. Cara hitungnya seperti ini. Jadi seperti biasa kalau menentukan absolute, kita mutlakkan dulu. Baru itu kita pisahkan dulu ini pangkat n plus 1-nya jadi min 1 pangkat n dikali min 1 pangkat 1. Jadi nanti akan menyisakan nilai series ini. 1 pangkat n dikali 3 pangkat n per n faktorial dan hasil akhirnya ini. Nah kan tadi kan sesuai ratio test kita kan harus buat nilainya itu AN plus 1 per AN. Nah, jadi untuk nilai AN per 1-nya itu di n plus 1-nya kita substitusikan aja ke dalam sini dan ke dalam sini. Itu jadi nantinya 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dibagi AN. AN itu yang udah kita cari tadi, dibagi 3 pangkat n per n faktorial. Nah, jadinya limit mendekati tak hingga 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial itu dikali n pangkat faktorial per 3 pangkat n. Nah, ini kan dibagi ya, kalau dikalikan tinggal dibalik aja. Nah, ini kan habis itu nanti ini 3 pangkat n-nya bisa dicoret, bisa meninggalkan ini 3 pangkat n faktor, 3 kali n faktorial per n plus 1 faktorial. Dimana untuk nilai n faktorial per n plus 1 faktorial itu bila dihitung, dia akan menyisakan nilai 1 per n plus 1. Dimana? Nah, di sini kan ada limit n mendekati infinity hingga 3 per n plus 1, dimana kalau kita substitusikan n dengan infinity, itu akan menghasilkan nilai 3 per infinity, dimana angka per infinity itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, di sini kan kita udah dapat ya L sama dengan 0. Dan di sini kan ada ketentuan ya, bila L itu kurang dari 1, maka series ini itu absolute convergent. Nah, sehingga kita telah membuktikan bahwa series ini itu absolute convergent. Karena nilainya 0. Lanjut. Nah, baru ini ada power series. Jadi power series itu adalah rangkaian apapun yang bisa ditulis dalam bentuk series tak hingga n plus 1 Cn x min A pangkat n, di mana A dan Cn adalah angka dan Cn itu biasanya disebut koefisien. Nah, baru kita akan menunjukkan bahwa ada angka R. Jadi power series itu akan convergent untuk nilai x min A kurang dari R dan akan divergent untuk nilai x min A lebih dari R. Nah, angka ini tuh biasa dikenal sebagai radius dari converger. Nah, interval dari segala nilai x termasuk nilai endpoints untuk setiap convergence power series itu bakal disebut dari interval dari convergence. Nah, jadi untuk interval ini nilainya converges dan untuk interval ini nilainya diverges. Basisnya dari yang ini tadi dijelasin dari yang di atas tadi. Nah, langsung lanjut aja ke soal. Jadi kita disuruh tentukan radius dari converger untuk power series di bawah ini. Jadi di sini ada series tak hingga n plus 1, 2 pangkat n per n,
dikali 4x dikurang 8 pangkat N. Ini caranya sama kayak tadi ya, kita bakal pakai ratio tes, di mana L sama dengan limit N mendekati kita hingga 2 pangkat N plus 1 dikali 4x kurang 8 pangkat N plus 1 per N plus 1 dikali AN-nya tadi, N per 2 pangkat N, 4x dikurang 8 pangkat N. Nah, ini nanti dipisah lagi ya, kayak tadi. Jadi ini 2N, 2 pangkat N dikali 2, nah, 2, terus nanti 2N-nya di sini bakal dicoret sama ini. Nanti bakal, dan kalau dihitung-hitung lagi, nanti itu bakal menghasilkan nilai ini. Limit N berkali hingga 2N, 4x dikurang 8 per N plus 1, di mana 4x kurang 8-nya kita pisahin aja ke kiri, menyisakan nilai yang ada N-nya di sebelah kanan, yang bisa dilimitkan. Nah, nanti ini hasilnya ini akan menjadi 2 dikali nilai mutlak 4x dikurang 8. Dimana bila kalau dari deskripsi ratio tes di sini, bila L-nya itu kurang dari 1, series ini converger, dan bila L itu lebih dari 1, series ini divergers. Tapi ada syaratnya. Di sini. Di sini tuh syaratnya X min A kurang dari R dan X min A lebih dari R. Dimana itu harus X doang, nggak boleh ada 4-nya. Maka untuk nilai 4-nya kita keluarin keluar, jadi 4 kali 2 itu 8. Jadi 8 ya di bawah sini. Baru nanti nilai 8-nya itu kita pindahin ke kanan, jadi nilai mutlak S-2 kurang dari 1/8. Dan untuk di bawahnya sama aja. Jadi ini series converger dan ini series diverger. Nah, di sini kita udah dapat nih radiusnya itu 1/8. Nah, kita tinggal buat aja intervalnya. Jadi intervalnya itu min 1/8. X min 2 itu lebih besar dari min 1/8 dan kurang dari 1/8. Nah, ini min 2-nya kita pindahin ke kiri dan ke kanan. Jadi ini min 1/8 tambah 2, 17/8 tambah 2. Dan itu hasilnya bakal jadi interval seperti di bawah ini. Nah, baru kita cek endpoints-nya. Di sini kan endpoints-nya itu 15/8 dan 17/8. Nah, kita cek dulu yang 15/8. Jadi X sama dengan 15/8 ini kita substitusikan ke series awal. Di mana 4 kalau dikali 15/8 itu 15/2 ya. Nah, baru kalau kita hitung-hitung, baru kita hitung-hitung di sini, nah nanti kita bakal dapat nilai series hingga N plus 1 itu dikali min 1 pangkat N per N. Yang dimana kalau kalian bertemu series ini tuh udah pasti converger, dan ini udah dibuktikan sebelum-sebelumnya pada teori sebelum-sebelumnya. Bisa dicari aja ke Google. Nah, baru di sini ada lagi X sama dengan 17/8. Jadi kita substitusikan kayak tadi dan menghasilkan nilai series hingga N sama dengan 1 per N, yang ini sama aja kayak yang di atas ini ya. Ini tuh udah pernah ada teorinya kalau series ini itu tuh pasti nilainya divergers. Itu teori harmonic series, bisa dicari aja. Nah, karena X sama dengan 15/8 itu converger dan X sama dengan 17/8 itu divergent, intervalnya itu berubah jadi seperti ini. X lebih dari sama dengan 15/8 dan X kurang dari 17/8. Jadi bedanya sama interval tadi adalah ini ada sama dengannya ya. Jadi 15/8-nya itu ikut. Nah, baru di sini ada tentukan radius converger dari interval power series berikut. Jadi di sini ada series hingga N plus 1 X min 6 pangkat N per N pangkat N. Nah, di sini kita bakal pakai root test, yang dimana bila ada series AN itu akan kita buat seperti L sama dengan limit M mendekati hingga nilai mutlak 1 per N. Kenapa kita pakai root test? Karena dia kan pangkat N ya, itu lebih enak kalau pakai root test. Jadi ini N-nya itu bisa dicoret, sisa limit M mendekati hingga dimutlakkan X min 6 per 6 sama dengan nilai mutlak S min 6 limit M mendekati hingga 1 per N, bila hingga ini disubstitusikan ke N, itu akan menghasilkan nilai 0, dan X min 6 kalau dikali 0 hasilnya juga bakal 0. Nah, karena L itu sama dengan 0 dan L itu kurang dari 1, maka ini udah pasti absolute converger. Dan karena ini spesial ya, dia sama dengan 0, berarti nilai dari X di power series ini itu akan selalu bernilai
convergent untuk setiap nilai x. Makanya di sini radiusnya itu infinity. Jadi interval dari convergent ini adalah min infinity dan infinity. Ya, sekian dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Muharram. Saya dari S1 Teknik Informatika Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pada deret pangkat. Operasi pada deret pangkat adalah melakukan operasi pada deret pangkat yang diketahui jumlahnya untuk mendapatkan deret pangkat lainnya dan jumlahnya. Dasar penulisan adalah sigma tak hingga n sama dengan 0 a x pangkat n. Deret pangkat merupakan deret geometri dengan suku pertama a dan rasio x, mempunyai jumlah sx sama dengan a per 1 min x aksen min 1 kurang dari x kurang dari 1. Penurunan dan pengintegralan suku demi suku. Teorema misalkan x adalah jumlah suatu deret pangkat silang i, yakni sx sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 an x pangkat n sama dengan a0 plus a1 plus a2 x kuadrat plus titik dan seterusnya. Maka untuk x di selang waktu i berlaku s aksen x sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 n x pangkat n min 1 sama dengan a1 plus a2 2a2 plus 3a3 x pangkat 2 dan seterusnya. Bentuk yang kedua yakni integral st dt sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 an per n plus 1 x pangkat n plus 1 sama dengan a0x plus a1 per 2 x kuadrat plus a2 per 3 x pangkat 3 plus dan seterusnya. Contoh, kita tahu bahwa 1 per 1 min x sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 xn sama dengan 1 plus x kuadrat plus x min 1 kurang dari x kurang dari 1. Jika ada penurunan suku demi suku, maka terjadilah 1 per 1 min x kuadrat sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 xn min 1 sama dengan 0 plus 1 plus 2x plus dan seterusnya. Min 1 kurang dari x kurang dari 1. Jika pengintegralan suku demi suku terjadi seperti min len x min 1 sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 xn plus 1 per n plus 1 sama dengan x plus x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3 plus min 1 kurang dari x kurang dari 1. Selanjutnya yakni deret Taylor dan Maclaurin. Di sini terdapat 3 teori. Ini adalah teori yang pertama. Dimisalkan f memenuhi fx sama dengan c0 plus c1 x min a plus c2 x min a kuadrat plus c3 x min a pangkat 3 plus dan seterusnya. Jadi di sini mereka semakin ke belakang, semakin bertambahnya variabel, maka dia pangkatnya akan semakin naik. Untuk semua x elemen x min a x plus a, maka rumusnya yakni
Cn sama dengan Fn A per N faktorial. Jadi rumus ini itu jikalau kalian mau mencari ini, rumus yang paling sederhana adalah memakai ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa deret tersebut dinamakan deret Taylor. Namun, jika nilai A sama dengan 0, dia tidak disebut deret Taylor lagi. Malahan dia akan disebut sebagai deret Maclaurin. Ini adalah bentuk tulisan yang saya buat. Misalkan diberikan fungsi X, sama ya seperti tadi, fx deret Taylor jika A sama dengan X. Jadi sehingga dia akan menjadi fx sama dengan C0 plus C1 X min A plus C2 X min A kuadrat plus C3 X min A pangkat 3 plus dan seterusnya. Atau bisa dituliskan sebagai Cn sama dengan Fn A per N faktorial. Dari deret Maclaurin tersendiri diketahui jika A sama dengan 0, bukan A sama dengan X. Jadi dia akan berbentuk seperti menjadi Fx sama dengan C0 plus C1 X plus C2 X kuadrat plus C3 X3 X pangkat 3 plus titik-titik dan seterusnya. Atau bisa dituliskan dengan rumus Cn sama dengan Fn 0 N faktorial. Ada sebuah contoh, uraikan sin X dan cos X dalam deret Maclaurin. Untuk deret Maclaurin dari sin X, di sini kita tentukan dulu turunan dari sin X sebagai berikut. Fx sama dengan sin X, F aksen X sama dengan cos X. Ini terbentuk dari sin X yang diturunkan ya. Terus ini lagi F double aksen X sama dengan min sin X. Jadi ini diturunkan lagi menjadi ini dan seterusnya. Deret Maclaurin sin X adalah, jadi di sini diketahui sin X sama dengan sin 0 plus cos 0 per 1 faktorial X plus min sin 0 per 2 faktorial X kuadrat plus min cos 0 per 3 faktorial X pangkat 3 plus sin 0 per 4 faktorial X pangkat 4 plus dan seterusnya. Jadi di sini dimungkinkan bahwa jikalau X-nya bernilai 0 ya. Jadi ini tinggal dimasukkan saja dalam rumusnya yang tadi kita bahas tadi, yakni Cn sama dengan Fn 0 per N faktorial. Jadi semakin ke belakang ini jadi 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial dan seterusnya. Jadi didapatkan hasil sama dengan 0 sin 0 itu hasilnya 0 plus cos 0. Cos 0 adalah 1. Dan 1 faktorial adalah 1 per 1 sama dengan 1. Jadi 1 kali X sama dengan X. Min 0 ini disayangkan dari min sin 0 per 2 faktorial. Dan yang X kuadrat per 3 faktorial ini didapatkan dari min cos 0 per 3 faktorial dikalikan X pangkat 3. Dan yang 0 ini juga dari sini sin 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Jadi didapatkan hasil seperti ini, yakni X min X pangkat 3 per 3 faktorial. Deret Maclaurin untuk yang cos dengan cara yang sama dari yang tadi itu, kita juga bisa memperoleh cos X dengan diperoleh deret dari Maclaurin dari cos X sebagai berikut. Cos X sama dengan cos 0. Jadi ya di sini tetap menggunakan 0 ya, karena di Maclaurin tadi sudah dijelaskan bahwa di sini
deret Maclaurin itu A sama dengan 0, bukan A sama dengan X. Jadi di sini dimisalkan 0. Langkah-langkahnya sama seperti yang awal tadi. Semakin dia berkelanjutan, dia akan bertambah dari 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan juga X-nya selalu bertambah pangkatnya dari X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Didapatkan hasil seperti ini. 1 plus 0 min X kuadrat per 2 faktorial plus 0 plus X pangkat 4 per 4 faktorial plus dan seterusnya. Hasilnya yakni 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus plus X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Untuk teorema B sendiri yakni dimisalkan f sebuah fungsi yang memiliki turunan ke n plus 1. Fn plus 1 f pangkat n plus 1 x untuk setiap x di interval i yang memuat a, maka setiap x elemen i. Fx sama dengan f a plus f aksen a kali x min a plus f double aksen a per 2 faktorial x kali x min 2 pangkat 2 ditambah sampai fn a f pangkat n a per n faktorial kali x min 2 pangkat n dengan errornya yakni Rnx sama dengan fn plus 1 c per n plus 1 faktorial x min a pangkat n plus 1 diketahui x kurang dari c kurang dari a. Untuk teorema yang ketiga yakni teorema C. Dimisalkan f sebuah fungsi yang selalu memiliki turunan pada suatu interval a min r, a plus r. Deret Taylor fa plus f aksen a x min a plus f n a per 2 faktorial dikali x min 2 pangkat 2 plus f triple aksen a per 3 faktorial x min 2 per pangkat 3 plus dan seterusnya, mempresentasikan fungsi f pada interval tersebut jika dan hanya jika limit x sampai tak hingga Rnx sama dengan limit x tak hingga f pangkat n plus 1 c per n plus 1 x min a n plus 1 sama dengan 0 dengan c elemen a min r dan a plus r. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan deret Taylor aproksimasi. Deret Taylor merupakan bentuk umum fungsi perluasan fungsi yang diberikan Taylor. Fungsi-fungsi yang bentuknya kompleks dapat disederhanakan menjadi fungsi pendekatan atau perkiraan dalam bentuk fungsi polinomial yang lebih sederhana. Misalkan kita ingin membuat perkiraan untuk sebuah fungsi yang kompleks pada sekitar x sama dengan 0. Perkiraan paling simpel adalah menentukan sebuah konstanta, sehingga P0 x sama dengan A0. Perkiraan di atas disebut sebagai zero the order polynomial approximation. Lalu nilai berapa yang harus kita berikan pada konstanta itu? Kita inginkan angka paling akurat pada x sama dengan 0, sehingga P0x sama dengan F0.
Contoh fx sama dengan 1 per 1 min x, f0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1, lalu p0x sama dengan 1. Ini adalah penjelasan dari grafik tadi. Jadi yang akurat itu yang berpotongan antara garis fx yang biru dan garis yang merah p0x. Sekarang kita tingkatkan dengan perkiraan dengan menggunakan aproksimasi linear. P1x sama dengan A0 plus A1x. Sekarang kita pilih nilai sehingga perpotongan dan garisnya semirip mungkin dengan fungsi sebenarnya. Yang pertama menyamakan perpotongan. P10 sama dengan F0, lalu A0 plus A1 kali 0 sama dengan F0, lalu A0 sama dengan F0. Menyamakan slope, turunan P10 sama dengan turunan F0 sama dengan A1 sama dengan turunan F0, sehingga polinomnya yaitu P10 sama dengan F0 sama dengan turunan F0 X. Contoh fx sama dengan 1 per 1x. P1x sama dengan A0 plus A1x. F0 sama dengan 1 per 1 min 0 sama dengan 1. Lalu A0 sama dengan F0 sama dengan 1. Turunan F0 sama dengan 1 per 1 min x kuadrat sama dengan 1. Lalu A1 sama dengan turunan F0 sama dengan 1. Lalu P1x sama dengan 1 plus x. Kita bisa teruskan penafsiran secara polinom hingga n derajat. Kalau kita teruskan, kita akan mendapatkan rumus fx mendekati pnx sama dengan f0 plus turunan f0x plus turunan kedua f0 x kuadrat per 2 faktorial plus f pangkat n 0 x pangkat n per n faktorial. Akurasi perkiraan akan bertambah seiring dengan penambahan polinomnya. Kita lihat polinom derajat 0, 1, 2, dan 6 atau warna hijau dibanding fungsi aslinya fx warna biru. Ini adalah grafik yang dimaksud tadi ya. Pada deret Taylor dan Maclaurin tidak digunakan untuk mendekati fungsi seperti e pangkat x dan tan x, namun dengan memotong deret Taylor dan Maclaurin setelah sejumlah suku yang terbatas mengarah ke polinomial yang dapat digunakan untuk memperkirakan fungsi. Polinomial tersebut disebut polinomial Taylor dan Maclaurin. Contoh, cari px berdasarkan a sama dengan 1 untuk fx sama dengan ln x dan digunakan untuk aproksimasi. Ln 0,9 dan ln 1,5 yaitu solusinya karena fx sama dengan ln x, turunan fx sama dengan 1 per x. Jadi f1 sama dengan 0 dan turunan f1 sama dengan 1. P1x sama dengan 0 plus 1 kurung buka x min 1 sama dengan x min 1 sama dengan x min 1. Akibatnya seperti di samping, ln x mendekati x min 1 dan ln 0,9 mendekati 0,9 min 1 sama dengan min 0,1. Dan 0,5 mendekati 1,5 sama dengan 1. Ln 0,5 mendekati 1,5 min 1 sama dengan 0,5.